Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua. Puji Tuhan. Mari pada kesempatan atau di hari Natal ini kita akan mendengar pesan Natal firman Tuhan. Saya ambil dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga dengan ayatnya yang ke-25. Haleluya. Injil Matius, mari dengan segala hormat kita baca bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama, secara bergantian. Saya mulai dengan ayat 18 dan jemaat Tuhan akan mulai dengan ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan memulai dengan ayat 18 dan jemaat Tuhan akan mulai dengan ayat 19. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemahkan istrinya, umum dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bertemu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yesus menamakan dia Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di pagi hari ini kita akan mendengar berita Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam cerita mengenai peristiwa kelahiran Yesus Kristus ada dua insan, yang satu bernama Yusuf dan yang satu bernama Maria. Dan kita tahu oleh perkenanan Tuhan, maka Tuhan tentunya dengan rencana yang ajaib memilih Maria sebagai orang yang akan nantinya melahirkan seorang sang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dalam cerita ini, pada waktu Yusuf dia mengetahui bahwa ternyata Maria sudah mengandung, sebagaimana ayat yang kita baca, bahwa Yusuf berniat secara diam-diam, artinya tidak memberitahukan kepada siapa-siapa untuk menceraikan Maria. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit memberikan penjelasan mengenai kebudayaan atau kebiasaan daripada orang Yahudi. Karena kalau saudara membaca bahwa Yusuf dan Maria itu baru bertunangan, belum nikah.
tetapi ada bahasa yang dipakai bahwa Yusuf berniat menceraikan Maria. Dalam kebiasaan atau yang menjadi adat istiadat orang Yahudi, tidak seperti kita orang Timur ya. Orang Timur kalau bertunangan, seandainya kita merasa ya ada kurang pas atau gimana, ya kita ya seperti biasanya ya, kita pisah, kita nggak jadi, nggak masalah. Tapi bagi orang Yahudi bukan begitu. Kalau sudah ada ikatan pertunangan, dan apabila nanti ya ada ketidakcocokan atau apa, ya ini yang dipakai itu dipakai kata bercerai seperti itu ya. Saya tidak akan membahas panjang di sini, tapi supaya saudara paham kenapa Yusuf mengatakan bahwa dia berniat menceraikan walaupun mereka belum nikah secara sah, ya, baru bertunangan. Tetapi dalam pembacaan kita dan dalam cerita ini kita semua mengetahui bahwa pada waktu itu ternyata, dan Yusuf juga tahu bahwa Maria sudah mengandung. Dan di dalam ayat 20 saya bacakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya inilah yang saya mau katakan rahasia keajaiban kelahiran Yesus Kristus. Kenapa banyak orang di luar sana, apalagi mereka yang belum mempercayai dan belum seiman, belum memiliki keyakinan sama seperti kita, kenapa mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan itu yang menjadi persoalan selama ini. Yang menjadi persoalan selama ini bukan persoalan nama, tetapi itu ya, karena pemahaman mereka, dia kan anak manusia, lahir dari seorang Maria yang juga adalah manusia biasa. Tentu yang mereka tidak memahami di sini bahwa apa yang dikandung oleh Maria itu bukan benih daripada Yusuf, sebagaimana layaknya kita manusia yang sudah menikah dan akan memiliki keturunan. Sedangkan Maria, Alkitab berkata dia mengandung daripada Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa benih yang ada di kandungan Maria adalah benih ilahi, benih yang dari Tuhan sendiri. Itu yang kita katakan firman yang menjadi manusia. Perkataan Tuhan, kebenaran firman yang diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dalam ayat 21 dia berkata begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, ini nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama, salah satunya kitab Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, dalam bahasa yang kita temukan ada istilah yang dipakai, kata anak darah. Istilah anak darah dalam bahasa lain juga adalah anak gadis. Artinya perempuan yang sama sekali belum pernah bersetubuh dengan laki-laki manapun juga. Ya, itulah yang dinamakan anak darah, atau juga dalam istilah dipakai istilah anak gadis, tapi yang umum dipakai dalam Alkitab anak darah. Ya, adalah orang atau seorang perempuan yang belum mencemarkan dirinya
dengan laki-laki manapun juga. Maka dia disebut sebagai anak darah. Dan Maria adalah orang yang menjaga hal ini. Sehingga Tuhan memilih, mempercayakan Maria untuk mengandung bayi Yesus. Tapi yang saya katakan dari awal, dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, dan kita lihat di sini, sebab ini yang saya akan sampaikan sedikit atau panjang lebar saya mau sampaikan. Sebab firman Allah berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Natal bukan berarti hanya Yesus lahir, tetapi Natal itu juga adalah Allah yang selalu beserta kita. Dan Allah beserta kita bukan hanya dalam suasana Natal di bulan Desember yang biasa kita rayakan di setiap tahun. Tetapi Allah beserta kita adalah Allah yang beserta dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Engkau sakit, ada Immanuel. Engkau susah, ada Immanuel. Engkau bahagia, ada Immanuel. Engkau lagi sukses, ada Immanuel. Dan engkau dalam pergumulan hari ini, ada Immanuel. Banyak orang, bahkan pengamat-pengamat, para pakar-pakar ekonom, bahkan pemimpin-pemimpin besar dunia mengatakan bahwa tahun 2023 menurut penerawangan sebagaimana yang mungkin mereka amati dan juga mereka pelajari, bahwa konon katanya tahun 2023 adalah dalam bahasa yang mereka katakan adalah gelap. Ya, pengertian gelap di sini tentu kita tahu kalau dalam istilah Alkitab menggunakan sukar, sulit dan sebagainya. Tetapi saudara, apapun yang akan nanti kita hadapi di tahun 2023, kita percaya Tuhan yang menyertai kita di tahun 2022, Dia adalah Allah yang sama, Allah Immanuel. Ya. Saudara-saudara yang hari ini, kalau engkau punya pergumulan, bukankah pergumulan bukan baru kali ini engkau hadapi? Engkau juga sudah mengalami pergumulan di tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Dan saya mau katakan, Allah yang sudah menolong engkau, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau berapa tahun yang lalu, Allah yang sama di tahun-tahun yang lalu, yaitu adalah Immanuel. Allah yang sama di tahun ini, Allah yang sama di tahun depan akan menyertai kita. Sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan mungkin muncul hari ini, mungkin muncul saat ini. Kalau begitu, adakah yang kita takuti di tahun depan? Adakah yang kita khawatirkan secara berlebih di tahun depan? Adakah kegelisahan, keresahan kita menghadapi tahun 2023? Saya mau katakan, apapun yang kita akan lewati, yang menjadi keyakinan kita, kita tidak melihat apakah itu sulit, apakah itu sukar, apakah itu seperti apapun keadaannya. Tapi yang kita harus yakini bahwa Allah Immanuel yang hari ini kita rayakan, Allah Immanuel itu yang akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Sebab itu saudara-saudara, saya tidak mengelak dari fakta kenyataan memang yang kita hadapi hari-hari ini, tidak. Ya. Kalau banyak orang berkata semakin kesini semakin sulit, tidak seperti 10 tahun yang lalu, tidak seperti 20 tahun yang lalu dan seterusnya. Saya katakan ya, memang kita tidak pungkiri itu saudara. Tetapi ada hal yang kita tidak bisa lupakan. Bahwa itulah berita yang kita dengar hari ini. Bahwa Allah Immanuel itu, Dia akan terus menyertai kita karena ada janjinya saudara. Coba kita lihat dalam Injil Matius yang terakhir. Injil Matius pasal yang terakhir, ayatnya yang terakhir. Ya. Yang sudah mendapat boleh bantu baca. Injil Matius pasal yang terakhir dan ayatnya juga yang terakhir. Haleluya.
Matius 28 ayat 20. Iya. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Dan ketahuilah. Perhatikan, ketahuilah. Yang mulai dari bahasa mulai dari kata ketahuilah. Dan ketahuilah. Ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Firman Allah berkata, saya baca dalam bagian terakhir saja. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata Immanuel di dalam Matius pasal 1 sama. Kata Immanuel juga artinya Allah menyertai kita, sama dengan ayat yang di Injil Matius ini. Di Injil Matius 28 ayatnya yang ke-20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pengertian akhir zaman dalam bahasa ini adalah sampai pada akhirnya. Sampai pada akhir kita di dunia ini, Tuhan sertai kita. Banyak saudara-saudara keluarga kita yang sudah mendahului. Ya, pada saat itu Tuhan sudah sertai mereka sampai di waktu mereka, di akhir hidup mereka. Nah, kita yang masih hidup sampai hari ini, Tuhan masih terus menyertai kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke Injil Matius pasalnya yang pertama tadi, ya. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, maksudnya nubuatan Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan berbicara banyak pada hari ini, tapi saya ingin menyampaikan poin-poin yang penting yang harus kita persiapkan untuk menyongsong tahun baru. Kita hari ini sudah merayakan Natal, ya. Dan biarlah Natal di hari ini, dan pada tanggal 11, pada 2 minggu yang lalu, kita sudah mengadakan ibadah perayaan Natal kita jemaat di tempat ini. Dan kita mengambil satu tema masih dalam Injil Matius, yaitu mengenai orang Majus. Dan firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana kerinduan daripada orang Majus. Mereka datang jauh-jauh dari dari sebelah timur, ya. Dan menurut para pakar dan para peneliti Alkitab, mereka semua sepakat bahwa kemungkinan besar dan memang sangat mungkin mereka diperkirakan dari orang-orang Persia pada waktu itu. Mereka datang dari sebelah timur, datang melihat bayi Yesus. Dan Alkitab berkata mereka terus bertanya-tanya, di mana tempat itu? Walaupun kita tahu bahwa bintang sudah menyertai mereka. Dan firman Tuhan yang kita dengar pada tanggal 11, saya katakan bahwa dalam pemahaman Alkitab, bahwa bintang itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Matahari adalah lambang dari Allah Bapa. Bulan adalah gambaran dari Allah Anak, dan bintang adalah gambaran dari Allah Roh Kudus. Bintang memimpin perjalanan orang Majus. Dan firman Allah berkata, bayangkan saudara, kejadian yang ada di Bethlehem, orang-orang yang ada di Bethlehem, termasuk raja pada waktu itu, tidak mengetahui bahwa ada peristiwa besar yang akan nanti terjadi di sana. Bahkan juga yang lebih membuat kita lebih heran lagi, para ahli-ahli Taurat, para pakar-pakar Taurat, mereka berkata, iya sudah dinubuatkan, tapi mereka tidak mengetahui bahwa pada hari itu ada peristiwa besar yang terjadi di sana. Tetapi saudara, orang Majus yang datang jauh-jauh dari arah timur, karena mereka, firman Allah berkata, mereka sudah melihat bintang. Bintang itu adalah gambaran daripada Roh Kudus. Dan saya katakan, kesulitan apapun yang kita hadapi, tapi kalau Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memimpin perjalanan kita, bagaikan orang Majus.
Bayangkan saudara, mereka harus melewati yang namanya Raja Herodes. Bahkan Raja Herodes pada waktu itu berpesan, kalau kamu sudah menemukan bayi itu, tolong kembali dan beritahukan kepada saya, karena saya pun akan datang menyembah bayi itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita tahu bersama bahwa Herodes memiliki niat yang tidak baik? Tetapi ingat dalam pembacaan itu, firman Allah berkata di dalam firman Tuhan dalam pasal 2 itu, pada waktu itu Tuhan memperingatkan mereka dalam mimpi untuk tidak kembali di jalan yang awal, tetapi Tuhan membawa mereka untuk mengikuti jalan yang lain. Pertanyaannya, siapa yang pimpin mereka? Mereka tidak lagi lewat di jalan yang mereka lalui yang pertama. Itu adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, apa pemahaman daripada ayat itu? Saudara-saudara, ada hal yang dunia tidak bisa ketahui. Tapi kita orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita sebagaimana ada pujian berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, bawalah diriku kepada seluruh kebenaran-kebenaran Tuhan. Bawalah diriku dalam rencana-rencana Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Allah Immanuel, Dia akan menuntun, Dia akan menolong, Dia akan terus membimbing kita. Mungkin ada hal-hal yang kita akan lewati nanti, yang secara daging kita tidak siap. Secara daging kita seperti mungkin ada, waduh ini terlalu berat. Tapi ingat, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukankah Alkitab berkata bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya tidak salah, beberapa juga waktu yang lalu kita mendengar firman Tuhan mengenai mujizat yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, yang kita juga ambil dari Injil Matius, ya. Yang firman Allah berkata, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Dan kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah melihat bagaimana peristiwa yang sudah terjadi, ya, yang ada di tanah Kairo. Bagaimana gunung Bukit Mokattam itu bisa bergeser sejauh 3 km. Itu bukan dengan alat berat, itu bukan dengan kekuatan manusia, tetapi itu hanya dengan kuasa Tuhan. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Dan itu sampai hari ini, seperti yang kita sudah lihat yang ditayangkan di slide itu, saudara. Itu sampai hari ini ada bukti nyata yang sekarang itu yang disebut dengan gereja sampah. Ini gereja sampah, atau juga disebut dengan gereja mujizat. Itu adalah bukti nyata, bukit gunung yang betul-betul berpindah, ya. Pada masa pemerintahan Kaisar waktu itu yang saya sudah sampaikan, dan dia mempertentangkan atau artinya dia mempertanyakan tentang ayat firman Tuhan itu, dan dia memanggil para tokoh-tokoh pada waktu itu, tokoh-tokoh terbuka, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu untuk menanyakan tentang kebenaran ini. Dan dia memberi waktu 3 hari. Dan dia berkata dalam 3 hari tidak terjadi apa-apa, maka tentunya ada ancaman, ada risiko yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan waktu itu. Tetapi kita sudah dengar firman Tuhan. Pada waktu itu ada seruan daripada para pemuka agama, tokoh-tokoh umat Kristen waktu itu menyerukan untuk berdoa dan berpuasa. Dan benar saja sudah, pada hari yang ketiga terjadilah mujizat ini. Gunung yang dikatakan oleh Alkitab dengan iman itu bisa berpindah, dan Tuhan buktikan, Tuhan nyatakan bahwa kebenaran Tuhan itu tidak bisa dibantah. Makanya kalau ada orang Kristen bantah-bantah firman, itu belajar kepada firman Tuhan. Gunung pun Tuhan bisa pindahkan, karena itu kuasa Tuhan. Haleluya. Allah Immanuel menyertai kita. Hari-hari ini mungkin kita tidak diperhadapkan kepada gunung yang ada di tanah Kairo pada beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi mungkin kita ini diperhadapkan dengan gunung-gunung pergumulan, gunung-gunung persoalan yang sedang ada di hadapan, yang sedang menghadang kita.
Apakah itu dalam keluarga, dalam karir, pekerjaan, usaha, bisnis saudara, ada gunung-gunung besar yang menghambat saudara. Tapi ingat, kalau saja gunung mau katam di tanah Kairo, Tuhan bisa geser, Tuhan bisa pindahkan. Saya percaya gunung pergumulan, gunung masalah yang kita hadapi terlalu kecil bagi Tuhan untuk memindahkan semuanya itu. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menggeser semua itu. Kenapa? Karena kita punya Allah Immanuel, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dan hari ini Dia kita peringati, Dia adalah Sang Juru Selamat. Dan firman Allah berkata, berilah Dia nama Yesus. Yesus artinya penyelamat. Yesus artinya Juru Selamat. Dan hari ini kita peringati. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan, waktu yang begitu baik untuk kita boleh mengenang dan boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.